Saya sering berdiri di pinggir jalan, mengamati mobil-mobil mewah yang keluar masuk, atau sekedar melihat bagaimana orang-orang berpakaian rapi berangkat kerja dengan penuh percaya diri. Selama ini, kita dididik untuk percaya bahwa menjadi karyawan tetap adalah pelabuhan terakhir yang aman. Punya rumah, punya cicilan, dan dapur yang selalu berasap adalah tanda keberhasilan. Namun pandemi COVID-19 seperti sebuah badai yang tidak hanya merubuhkan pohon, tapi juga mencabut akarnya. Saya melihat sendiri bagaimana mereka yang kemarin tampak sangat layak hidupnya, tiba-tiba harus berhadapan dengan surat PHK. Di saat itulah, ilusi keamanan itu pecah. Yang paling menyayat hati bukan hanya kehilangan pekerjaannya, tapi terlihat apa yang terjadi setelahnya. Pesangon yang diharapkan jadi penyelamat seringkali hanya menjadi nafas buatan yang singkat. 1 tahun, 2 tahun, uang itu habis. Dicoba untuk usaha, namun gagal karena selama belasan tahun mereka hanya dilatih untuk menjadi baud dalam mesin yang besar, bukan menjadi mesin itu sendiri. Saya merenung, bagaimana dengan anak dan istri mereka? Bagaimana jika itu terjadi pada saya di usia yang tak lagi muda? Di negeri ini, angka 30 tahun seringkali menjadi tembok pembatas yang sangat kejam di lowongan kerja. Saat rumah akhirnya harus dijual dan sebuah keluarga kembali ke titik nol, disitulah saya sadar, bekerja keras saja tidak cukup jika kita tidak punya rencana cadangan yang nyata. Ternyata badai itu tidak hanya menghantam dinding rumah, tapi juga meruntuhkan atap yang menjaga keutuhan sebuah keluarga. Saya melihat sendiri bagaimana kehormatan seorang lelaki, seseorang kepala keluarga, bisa lurus seketika saat pekerjaannya hilang. Ada teman yang saya kenal, yang dulu hidupnya nampak tenang, namun setelah PHK datang dan tabungan menipis, rumahnya tak lagi jadi tempat pulang yang hangat. Dia diusir oleh istrinya sendiri karena tak lagi mampu membawa pulang nafkah. Perceraian menjadi titik akhir yang menyakitkan. Di situ saya sadar, cinta terkadang butuh alas kaki, berupa keamanan finansial agar bisa terus berjalan. Belum lagi fenomena lingkaran setan, pinjaman. Saya sering melihat notifikasi ponsel saya, pesan-pesan singkat dari kawan lama yang isinya selalu sama meminta pinjaman. Mereka adalah orang-orang yang dulu punya posisi, tapi kini terpaksa menanggalkan rasa malu demi menyambung hidup. Hutang demi hutang menumpuk, tanpa tahu kapan bisa terbayar. Gengsi luntur, pertemanan hancur, dan yang tersisa hanyalah rasa putus asa. Kejadian-kejadian ini bukan sekedar berita di televisi bagi saya. Ini adalah alarm keras yang berbunyi setiap hari di kepala saya. Jika besok saya yang ada di posisi mereka, sanggupkah saya melihat kehancuran yang sama? Inilah yang membuat saya terjaga di malam hari. Inilah yang membuat saya paham bahwa mengandalkan satu sumber gaji di usia yang tak lagi produktif adalah sebuah pertaruhan yang terlalu besar. Banyak yang mengira bahwa uang pesangon adalah jaring pengaman. Ketika surat pemutusan hubungan kerja itu datang, ada sedikit rasa lega karena ada ratusan juta yang masuk ke rekening. Namun disinilah tragedi kedua dimulai. Saya perhatikan, uang pesangon seringkali menjadi racun yang dibalut madu. Kenapa? Karena selama puluhan tahun, kita hanya dilatih menjadi pelaksana, bukan pengelola. Kita terbiasa menerima instruksi, bukan membangun instruksi. Begitu memegang uang besar tanpa instruksi dari atasan, banyak yang mendadak gagal. Mereka mencoba membangun usaha karena terdesak, bukan karena siap. Membuka toko, membeli waralaba, atau terjun ke bisnis yang sedang tren tanpa punya pengalaman sedikit pun. Hasilnya bisa ditebak. Dalam 1 tahun atau 2 tahun, uang itu menguap bersama kegagalan bisnisnya. Bukan karena mereka tidak kerja keras, tapi karena mereka bertarung di medan yang asing dengan mentalitas yang masih menunggu perintah. Akhirnya, yang tersisa hanyalah penyesalan. Rumah yang dulu dicicil dengan bangga, kini harus dipasang papan dijual demi menyambung nafas. Melihat mereka kembali ke titik nol di usia yang sudah melewati angka 40, sungguh pemandangan yang menyayat hati. Di usia itu, tenaga sudah tak sekuat dulu dan pintu lowongan kerja seolah tertutup rapat dengan tulisan
maksimal 30 tahun. Dari sini saya belajar sebuah kebenaran pahit. Keahlian mengelola uang dan membangun sistem harus dimulai saat kita masih punya gaji, bukan saat kita sudah kehilangan gaji. Menunggu PHK datang baru mulai belajar usaha adalah cara tercepat menuju kebangkrutan.